Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan pada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Supriyatna dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1 instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. K. Zainuddin Mutakin Purwakarta. Video ini dibuat dalam rangka untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah filsafat program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1. Dosen Bapak Rohendi SAG MIKOM MA MUD. Baik, langsung saja. Di sini ada 5 pertanyaan. Ini yang pertama, jelaskan menurut Anda apakah pengertian dari filsafat dan bagaimana filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Jawaban saya ini berdasarkan apa yang saya pahami, bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan pikiran manusia secara kritis. Secara etimologi sendiri, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos sendiri diartikan sebagai cinta dan sophia diartikan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan. Saya coba menyimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita berusaha untuk merenungi dan memikirkan kehidupan ini untuk mewujudkan satu kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Itu yang saya pahami. Terus bagaimana filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Dalam kehidupan tentu kita akan dihadapkan pada satu persoalan atau permasalahan, yang mana permasalahan tersebut atau persoalan tersebut tentunya harus dihadapi dan diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan tersebut tentunya kita dituntut untuk merenungi dan memikirkan secara mendalam, sehingga permasalahan yang kita hadapi itu dapat diselesaikan secara bijak. Contohnya, ini saya memberikan contoh sesuai dengan apa yang saya hadapi, bahwa dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa dipungkiri itu kita akan menghadapi permasalahan dalam hubungan keluarga antara hubungan suami dan istri. Dan permasalahan itu agar tidak berlarut-larut tentunya harus segera diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus berpikir secara mendalam, merenungi, saling introspeksi, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kita dapat menyelesaikannya secara bijak dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Itu untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. 3 istilah tersebut menjadi cabang dari ilmu filsafat sendiri, yaitu antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang saya pahami, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat atau esensi atau hal yang paling mendasar dan mendalam dari sebuah pengetahuan atau sesuatu. Sementara epistemologi yang saya pahami adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara atau teori-teori bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi yang saya pahami adalah ilmu yang mempelajari tentang esensi nilai-nilai atau azas manfaat yang kita dapatkan dari sebuah pengetahuan. Itu untuk jawaban. Yang untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat aliran-aliran berikut tentang hakikat pengetahuan dan berikan contohnya. Ini ada 4 aliran yang harus dijelaskan. Itu yang pertama, objektivisme, subjektivisme, skeptisisme, dan fenomenalisme. Yang pertama, objektivisme. Yang
saya pahami tentang aliran ini bahwa mereka memandang hakikat pengetahuan itu berdasarkan antara pikiran itu terikat pada panca indera. Mereka memahami, mereka memandang bahwa apa yang mereka lihat itu menjadi nilai atau menjadi pengetahuan bagi mereka, mana pemikiran mereka itu yaitu tadi terpengaruh atau sangat berpengaruh pada apa yang mereka cerna, baik pandangan maupun pendengaran. Sebagai contoh, orang-orang yang memiliki aliran objektivisme, mereka menilai secara utuh bahwa apa yang mereka lihat itulah satu pengetahuan. Contoh, melihat objek itu sebuah bola, yang mereka bahwa bola itu berbentuk bulat. Mereka memandang, mereka menilai bahwa pengetahuan itu, hakikat pengetahuannya bola itu bulat. Padahal tidak semua bola itu berbentuk bulat, karena ada bola yang berbentuk lonjong, itu bola football American atau American football. Jadi pandangan mereka terbatas pada indera mereka sendiri. Terus yang kedua itu aliran subjektivisme. Untuk aliran subjektivisme, mereka memiliki pandangan bahwa pengetahuan itu tidak hanya terikat pada apa yang dicerna oleh indera, baik penglihatan maupun pendengaran. Akan tetapi paham ini, aliran ini memiliki pandangan itu terikat pada latar belakang yang mereka pahami sebelumnya. Contohnya saya sedikit, untuk paham ini sedikit memberikan contohnya, agak ekstrim lah ya. Kita semua ketahui bahwa sekarang itu adalah masa kampanye, dan di masa kampanye ini tentu calon yang mencalonkan diri sebagai legislatif itu akan melakukan aktivitas yang dapat menarik simpati masyarakat untuk agar mereka mendapatkan suara. Dan bagi sebagian orang mungkin mereka berpandangan apa yang mereka lakukan itu adalah hal positif dan baik, karena mereka khususnya orang-orang yang objektivisme, mereka memandang apa yang mereka lihat, mereka menilai apa yang mereka lihat. Sementara orang yang subjektivisme, mereka memperhatikan dari latar belakang. Misalkan orang tadi melakukan aktivitas, misalkan bagi-bagi sembako. Nah, orang yang berpikiran atau beraliran subjektivisme itu menilai mereka dari latar belakang sebelumnya. Mungkin dia tahu bahwa sebenarnya orang itu tidak memiliki sifat demikian, dalam artian mereka melakukan kegiatan sosial itu hanya untuk mendapatkan simpati. Itu dalam pandangan aliran subjektivisme. Ketiga itu aliran skeptisisme. Orang-orang yang beraliran skeptisisme itu mereka memiliki pandangan bahwa kebenaran itu atau apa yang mereka lihat itu tidak mutlak benar 100%. Mereka memiliki ada pandangan lain di balik apa yang mereka lihat, dalam artian apa yang mereka yang itu masih ada keraguan di dalamnya. Contohnya dengan contoh yang sama tadi, bahwa orang-orang ketika dia melihat orang melakukan kegiatan sosial, mungkin secara itu dia meyakini bahwa dia orang baik, tapi di sisi lain dia memandang bahwa kebaikannya itu tidak 100% murni untuk melakukan kebaikan tersebut, tapi mungkin ada penilaian lain, sedikit ada keraguan. Terus selanjutnya fenomenalisme. Nah, di sini saya mencoba mendapatkan rujukan, terutama ini ke teori dari Immanuel Kant, bahwa aliran fenomenalisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah fenomena dan semua yang ada itu adalah fenomenal, sehingga pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala-gejala yang tampak yang dapat diamati oleh indera dan diberikan atau ditambahkan sebuah kesadaran berpikir. Teori ini dikemukakan tadi oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman. Ia berusaha mendamaikan pertengkaran antara empirisme dan rasionalisme menurutnya. Dalam proses pemerolehan ilmu pengetahuan, unsur rasio dan indera sama-sama berperan. Tidak mungkin yang satu bekerja tanpa yang lain. Intinya begini, bahwa orang yang beraliran fenomenalisme itu memiliki pandangan apa yang mereka lihat itu diteliti lagi secara mendalam. Jadi tidak hanya terikat pada penglihatan atau pendengaran mereka. Mereka meneliti secara mendalam. Contohnya, contoh simpel bahwa ketika kita melihat gelas, mungkin
mungkin orang-orang objektif ya udah gelas seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang fenomenal, mereka memandang lebih mendalam, lebih kepada fungsi dari gelas itu sendiri apa dan lain sebagainya. Ini itu jawaban yang baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, itu bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi berikut dan berikan contohnya. Yang pertama, aliran rasionalisme, kedua empirisme, positivisme, dan intuisionisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang aliran empirisme. Aliran empirisme yang saya pahami bahwa mereka dalam menyikapi pengetahuan itu didasarkan, pemikiran mereka didasarkan pada indera penglihatan dan pendengaran mereka. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah menjadi sumber pengetahuan. Sementara apa yang belum mereka dengar dan mereka lihat itu tidak menjadi sumber pengetahuan. Ini contohnya lebih agak ekstrim ya. Aliran empirisme itu tidak meyakini adanya Tuhan, karena keberadaan Tuhan bagi mereka itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dicerna oleh indera mereka, baik penglihatan dan pendengaran. Terus selanjutnya aliran rasionalisme. Kalau tadi aliran empirisme itu hanya berdasarkan pada indera, untuk aliran rasionalisme itu bukan hanya sebatas pengetahuan, itu bukan hanya sebatas berdasar pada penglihatan atau pendengaran atau indera mereka, tapi juga dapat bisa dikatakan pengetahuan itu ketika sesuatu yang mereka dapatkan itu dapat dicerna oleh logika atau akal. Dengan kata lain, bahwa aliran rasionalisme itu mengedepankan akal, bukan hanya sebatas penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk aliran ini contohnya mereka meyakini keberadaan Tuhan, walaupun secara pembuktian wujudnya itu tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dicerna oleh penglihatan maupun pendengaran, tapi secara logika itu masuk ke dalam logikanya. Terus yang ketiga itu aliran positivisme. Nah, untuk aliran positivisme mereka memiliki pandangan bahwa pengetahuan itu harus bisa diklarifikasi atau bisa dibuktikan dengan alat ukur. Contohnya kehamilan, mungkin dengan tanda-tanda atau indikasi, misalkan mual-mual, terus telat datang bulan, secara logika, secara rasionalisme itu sudah menandakan kehamilan seseorang. Akan tetapi untuk aliran positivisme itu tidak hanya sebatas itu harus dibuktikan dengan alat ukur. Makanya ada yang namanya test pack untuk mengetes positif atau tidaknya kehamilan tersebut. Terus selanjutnya adalah aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Intuisi itu sendiri diartikan sebagai pengetahuan tentang konsep kebenaran atau pemecahan masalah yang dicapai secara spontan tanpa melalui tahapan-tahapan penelaran dan penyelidikan. Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran nasional dan intelektualitas. Dengan kata lain, intuisionisme ini dalam mereka lebih mengedepankan insting dalam menyikapi sesuatu. Contohnya mendung, karena sudah tahu bahwa mendung itu adalah ciri-ciri akan terjadinya hujan. Itu contoh simpelnya. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, jelaskan model-model penalaran berikut dan berikan contohnya. Pertama, penalaran induksi, kedua penalaran deduksi, dan penalaran dialektika. Yang saya pahami, sebenarnya ini materi belum sempat disampaikan, tapi saya mencoba mencari referensi. Di sini saya mendapatkan referensi secara singkat.
Yang pertama itu metode induksi dapat diartikan ya, salah satu cara untuk menarik kesimpulan yang umum digunakan oleh para ilmuwan. Artinya ini metode untuk menyimpulkan apa yang kita pahami itu berdasarkan pada keterangan-keterangan yang sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Misalnya saya di sini coba menyandingkan filsafat dengan agama. Walaupun agak sedikit bertentangan, tapi saya mencoba untuk menyandingkan. Contoh dalam pelaksanaan sholat subuh itu kunut, banyak keterangan-keterangan dalam sholat subuh itu harus menggunakan kunut. Nah, dengan metode induksi orang-orang menyimpulkan bahwa kunut itu harus ketika dalam melaksanakan sholat subuh, karena banyak keterangan-keterangan yang menyebutkan hal tersebut. Terus selanjutnya penalaran deduksi, atau secara singkatnya metode deduksi ini adalah kebalikan dari metode induksi, yang mana menyimpulkan sesuatu itu kepada yang lebih khusus dan terperinci. Nah, untuk dalam metode deduksi ini bukan hanya sebatas mengambil keterangan-keterangan, tapi keterangan tersebut dikaji dulu seperti apa asbabul wurudnya keterangan tersebut, sehingga dapat menyimpulkan seperti apa nantinya gitu. Terus yang selanjutnya penalaran dialektika. Dialektika itu adalah metode atau cara memahami dan memusatkan persoalan atau problem berdasarkan 3 elemen, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Atau dengan kata lain, dialektika itu adalah proses menyimpulkan dari teori satu dengan membandingkan teori satu dengan teori 2 sehingga melahirkan teori yang baru. Itu adalah penalaran dialektika. Satu contoh, misalkan tadi masih dalam kunut dalam sholat subuh. Teori satu atau keterangan ke-1 menjelaskan bahwa Rasulullah itu melaksanakan kunut dalam sholat subuh. Ada keterangan lain bahwa tidak selalu dalam sholat subuh itu Rasulullah menggunakan kunut. Nah, dari perbandingan antara keterangan 1 dengan keterangan 2 itu disimpulkan intinya bahwa kunut itu tidak wajib, boleh dilakukan ataupun boleh tidak. Itu contoh simpelnya. Mungkin itu ya untuk jawaban dari tugas UTS semester ganjil mata kuliah filsafat ilmu, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 1 institusi STI Dr. Khairizal Mutakin Purwakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.